Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan MIKSU cabang Barungan Kudus dengan anggota saya Fatur Rahman, NIM 441, Haris Ardianto, NIM 237, Agung Setiawan 096. Profil usaha UMKM MIKSU cabang Barungan Kudus. MIKSU dimulai sebagai kios kecil yang menjual es serut dan minuman dingin di Zhengzhou pada tahun 1997 dengan modal awal pinjaman dari nenek pendirinya. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, perusahaan ini mulai berkembang pesat pada tahun 2023. Pada tahun 2003, dengan membuka gerai di dekat sekolah yang menarik banyak pelanggan muda, pada tahun 2007, MIKSU mulai membuka gerai waralaba. Dan sejak saat itu, ekspansi perusahaan semakin meluas ke seluruh Tiongkok dan luar negeri. Pada Maret 2024, MIKSU berhasil meraih valuasi lebih dari 10 miliar dolar setelah melakukan penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Saham Hong Kong dengan harga saham naik 43% pada debutnya. Visi dan misi usaha MIKSU. Untuk visinya menjadi pilihan utama masyarakat Kudus menikmati es krim dan minuman berkualitas. Untuk misinya menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan menjaga standar pelayanan dan kebersihan optimal. Gambaran produk unggulan. Produk inti ada beberapa, yaitu es krim soft serve, sundae, teh, milk tea, fruity. Ada produk populer, boba sundae. Untuk strategi harga, yang pertama harganya terjangkau, yang kedua kompetitif di pasar lokal. Strategi pemasaran ada di media sosial Instagram MIKSU, @MIKSU_Kudus, ada di TikTok, Facebook lokal. Promosi, diskon musiman, penawaran terbatas, program loyalitas, keterlibatan komunitas, partisipasi acara lokal dan kemitraan dengan sekolah. Pengukuran kinerja, memantau engagement sosial media seperti like, share, dan komen. Selanjutnya, saya Agung Setiawan. Keunggulan pertama, lokasi strategis, area dengan lalu lintas perjalanan kaki tinggi di Barungan Kudus. Kedua, rantai pasok distribusi MIKSU memastikan produk berkualitas. Ketiga, peralatan modern, mesin es krim, dispenser minuman, sistem POS efisien. Keempat, staf pelatih, pelayanan ramah dan menjaga kebersihan ketat. Kelima, kontrol kualitas, pengecekan produk segar dan peralatan alat setiap hari. Kinerja keuangan, pertama pendapatan, penjualan bulanan dengan pertumbuhan tahunan positif. Kedua, biaya bahan baku, sewa toko, gaji karyawan, utilitas. Ketiga, profitabilitas dan investasi, margin laba kotor dan bersih waktu break even jelas. Analisis SWOT. Pertama, kekuatan brand terkenal luas, harga ekonomis, kualitas produk konsisten. Kedua, kelemahan varian produk terbatas, ketergantungan rantai pasok pusat. Ketiga, peluang perluasan menu, layanan pesan antar online, lokasi cabang baru. Keempat, ancaman persaing ketat, revisi ekonomi lokal, perubahan tren konsumen. Rencana masa depan, ekspansi, buka cabang baru di beberapa lokasi strategis Kudus. Kedua, pengembangan kenal rasa baru serta produk musiman yang menarik.
Ketiga, teknologi implementasi sistem pemasaran online dan aplikasi loyalitas. Keempat, keberlanjutan pakai kemasan ramah lingkungan dan kurangi limbah operasional. Kelima, target tingkat pasang pasar dan kepuasan pelanggan. Laporan posisi keuangan neraca per tanggal 30 April 2025 ini adalah gambaran umum mengenai keadaan aset, kewajiban, dan ekualitas bisnis Mixway pada akhir bulan April 2025. Aset, kewajiban, ekualitas: keterampilan 0, ekualitas pemilik 35 juta, total ekualitas 35 juta, keterangan jumlah 0, kewajiban jangka pendek Rp20, utang usaha 5 juta, total kewajiban 5 juta, keterangan jumlah 0, aset lancar 0, kas setara kas 25 juta, persediaan bahan baku 5 juta, total aset lancar 30 juta, aset tidak lancar 0, peralatan freezer dan lain-lain 10 juta, total aset 40 juta. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Laporan laba rugi income statement bulan April 2025. Ini adalah hasil pendapatan dari harga pokok penjualan HPP. Keterangan dan jumlahnya. Pendapatan penjualan totalnya 71 juta, total pendapatan 71 juta rupiah. Laba kotor, biaya operasional. Laba kotor dan pendapatan HPP totalnya 71 dikurang 28,5, totalnya 42.500 juta rupiah. Biaya operasionalnya laba bersih, laba kotor, biaya operasional 42,5 dikurang 24,5, hasilnya 18 juta rupiah. Keterangan untuk hasil dari gaji pegawai totalnya 12 juta, sewa tempat 8 juta, listrik dan air 2 juta, biaya promosi dan marketing 1 juta, lain-lain 1,5, total biaya operasionalnya di angka 24.500. Untuk keterangan selanjutnya, HPP es krim kan 6 juta, HPP bubble tea totalnya 10,5, HPP fruit tea 12, total HPP keseluruhan di angka 28,5 juta rupiah. Laporan arus cash flow statement, arus cash dari aktivitas operasional. Untuk pendapatan penjualan, pemasukannya 71 juta, pengeluarannya tidak ada. Pembelian bahan baku untuk pemasukan kosong, pengeluaran total 28,5. Pembayaran gaji masuk kosong, keluarnya 12 juta. Pembayaran sewa kosong, keluar 8 juta. Biaya operasional keluarnya 4,5 juta. Arus kas bersih dan operasional, dari operasional 71 juta untuk pemasukan, pengeluarannya 53 juta rupiah. Arus kas bersih bulan ini pemasukan 18 juta, pengeluaran tidak ada. Ringkasan keuangan Mixu Outlet XYZ bulan April 2025. Untuk komponen dan hasil jumlahnya di modal awal 80 juta, total pendapatan 71, total HPP 28,5, laba kotornya 42,5, total biaya operasional 24,5, laba bersihnya 18 juta. Untuk penjelasannya, dari laporan posisi keuangan neraca menunjukkan posisi keuangan outlet Mixu pada tanggal 30 April 2025 yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi menggambarkan hasil operasional outlet Mixu selama bulan April 2025, termasuk pendapatan, biaya pokok penjualan, HPP dan biaya operasional yang menghasilkan laba bersih sebesar 18 juta rupiah. Laporan arus kas mencatat arus kas masuk dan keluar, menunjukkan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional bulan ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.